Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce, mekanisme, platform, dan alatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidin Haji Kurniawan. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Dan untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari 15 anggota yang dimana nantinya dari beberapa runtutan materi akan dijelaskan oleh perwakilannya masing-masing. Untuk materi yang pertama mengenai mekanisme perdagangan elektronik akan disampaikan oleh saudara Noval Al-Ghifari. Kepada Noval Al-Ghifari, saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mekanisme perdagangan elektronik. Yang pertama definisinya, yaitu e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau juga jasa dengan menggunakan media elektronik yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang. Kemudian e-commerce membutuhkan enabler untuk menjalankan proses dari setiap sistem informasinya. E-commerce enabler sendiri adalah perusahaan yang menyediakan layanan strategi digital dari A sampai Z atau end-to-end ke unit bisnis lain yang menjual produknya secara online. E-commerce enabler sendiri membangun database, jaringan, keamanan, perangkat lunak, dan perangkat lunak server, sistem operasi, perangkat keras, dan layanan hosting. Kemudian peningkatan komunitas bisnis yang menggunakan internet dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari menciptakan sebuah domain baru dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, e-commerce bukanlah hanya sekedar penjualan barang atau jasa biasa, akan tetapi lebih kepada sebuah transformasi bisnis yang merubah cara pengguna dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua ada aktivitas e-commerce dengan mekanisme pendukungnya. Aktivitas e-commerce merupakan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Aktivitas e-commerce sendiri terbagi menjadi 6 kategori, antara lain penemuan baru, pencarian informasi, membandingkan analisis. Terus yang kedua ada perdagangan, yaitu pembelian, penjualan, dan pertukaran. Yang ketiga untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan untuk sebagai media pembelajaran. Yang keempat sebagai media hiburan. Yang kelima yaitu berfungsi sebagai meningkatkan kinerja. Yang keenam ada aktivitas lainnya yaitu rekrutmen dan pelayanan customer. Kemudian mekanisme e-commerce merupakan interaksi keseluruhan atau sistem untuk mendukung kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama yaitu pasar elektronik. Yang kedua adalah etalase, mall, dan portal. Yang ketiga adalah e-katalog, mesin pencari, keranjang belanjaan, e-directory, dan e-maps atau peta elektronik. Yang keempat ada e-auction, yaitu lelang elektronik. Yang kelima ada web 2.0, kemudian layanan jejaring sosial. Yang keenam ada augmented reality dan crowdsourcing. Yang terakhir ada keamanan dalam pemrosesan dan dukungan. Kemudian setiap aktivitas atau kegiatan e-commerce didukung oleh satu atau lebih mekanisme e-commerce sebagai pendukungnya. Yang terakhir ada tata cara pembelian di e-commerce, yaitu pelanggan biasanya membeli barang secara online dengan cara yang berbeda-beda. Namun secara umum pelanggan membeli barang berdasarkan katalog elektronik yang ada di e-commerce dengan harga yang tetap. Tapi kadang-kadang harga tersebut juga bisa dinegosiasi ataupun diberikan diskon oleh penjual. Kemudian cara lain untuk menentukan harga yang berbeda-beda tersebut, cara lain untuk menentukan harga adalah penetapan harga yang dinamis, yang mengacu pada harga tidak tetap seperti lelang atau bursa. Prosesnya dimulai ketika pembeli mengunjungi situs web penjual, kemudian mendaftar apabila diperlukan, kemudian pembeli bisa mulai mencari katalog online. Katalog elektronik bisa menjadi sangat besar. Jadi pembeli biasanya menggunakan mesin pencari pada web. Lalu pembeli biasanya suka membanding-bandingkan harga dari satu katalog dengan katalog lainnya. Kemudian saat pemilihan item selesai, pembeli bisa langsung pergi ke halaman checkout, kemudian memilih opsi pengiriman dari menu.
Setelah dipilih opsi pengiriman, pembeli bisa melakukan pembayaran. Sebagai contohnya Shopee membuka opsi membayar dengan kartu kredit, ShopeePay atau via Indomaret. Kemudian setelah memeriksa detail untuk akurasi, penjual lalu akan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas penjelasannya. Kemudian berikutnya untuk penjelasan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Bintang Gibran dan Alvaris. Kepada Saudara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi e-marketplace, electronic marketplace. Yang pertama adalah definisi dari e-marketplace. Secara definisi, pasar e-marketplace memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama memungkinkan terjadinya transaksi dengan menyediakan tempat pertemuan untuk pembeli dan penjual. Yang kedua, memungkinkan aliran informasi yang relevan. Ketiga, menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi pasar. Dan yang keempat, memberikan layanan tambahan seperti hukum, audit, dan keamanan. Selanjutnya yaitu electronic market. Electronic market adalah tempat untuk melakukan transaksi e-commerce. Sebuah e-marketplace, juga disebut e-market, virtual pasar atau ruang pasar, adalah ruang elektronik tempat penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Pelanggan menerima barang dan jasa untuk uang atau barang dan jasa lain jika barter digunakan. Fungsi pasar elektronik sama dengan pasar fisik, namun sistem komputerisasi cenderung membuat pasar elektronik jauh lebih efisien dengan menyediakan lebih banyak informasi terbaru dan berbagai layanan dukungan, seperti eksekusi transaksi yang cepat dan lancar. Selanjutnya yaitu komponen dan pelaku e-marketplace, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Alvaris. Komponen dan pelaku e-marketplace yang terdiri dari 7 unsur, yaitu pelanggan, penjual, produk dan jasa, infrastruktur, front end, back end, dan perantara. Di dalam perantara terdapat 3 bagian, yaitu intermediasi, disintermediasi, dan reintermediasi. Perantara atau intermediasi biasanya menyediakan 3 tipe layanan, yaitu mereka memberikan informasi yang relevan tentang permintaan pasokan, harga, dan persyaratan perdagangan. Kedua, mereka membantu mencocokkan penjual dan pembeli. Ketiga, mereka menawarkan layanan bernilai tambah seperti transfer produk, pengaturan pembayaran, konsultasi, atau bantuan dalam mencari mitra bisnis. Disintermediasi adalah perantara yang hanya atau sebagian besar melayani 2 tipe layanan. Reintermediation atau reintermediasi adalah di mana entitas disintermediasi atau pendatang baru mengambil peran perantara baru. Ketiga yaitu tipe marketplace yang terdiri dari 2 bagian, yaitu private e-marketplace dan public e-marketplace. Private e-marketplace atau e-marketplace pribadi adalah sebuah e-marketplace yang tokonya memiliki website mereka sendiri, seperti satu perusahaan Asus.com, Dell.com, Apple.com, dan Lenovo.com. Kedua, public e-marketplace atau e-marketplace publik sering dimiliki oleh pihak ketiga, bukan penjual atau pembeli, atau oleh sekelompok kecil perusahaan pembelian atau penjualan, dan mereka melayani banyak penjual dan banyak pembeli. Mereka terbuka untuk umum dan terkadang diatur oleh pemerintah. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faris dan Bintang Gibran. Berikutnya penjelasan tentang mekanisme perbelanjaan toko online melalui elektronik dan portal web akan disampaikan oleh Saudara Bintang Sakti dan Rahmat Darmawan. Kepada saudara saya persilakan. Mekanisme perbelanjaan toko online, mal elektronik, dan portal web.
Di sini memiliki 5 poin yang akan dijelaskan, yaitu toko online, mal elektronik, portal web, peran dan nilai perantara pada e-marketplace, dan distributor B2B. Yang pertama, toko online. Toko online, web store, merujuk ke situs web suatu perusahaan atau penjual individu, tempat produk dan layanan dijual. Toko online dapat menargetkan industri, lokasi, atau pasar. Mungkin milik produsen, pengecer, individu yang menjual dari rumah atau jenis bisnis lainnya. Beberapa perusahaan menyebut toko online mereka sebagai portal. Toko online termasuk alat yang dikenal sebagai perangkat lunak perdagangan yang diperlukan untuk melakukan penjualan online. Yang paling umum adalah katalog elektronik, mesin pencari yang membantu konsumen menemukan produk dalam katalog. Kereta pembelanjaan elektronik untuk menyimpan barang sampai check-out, fasilitas lelang elektronik, tempat pelelangan berlangsung, gateway pembayaran, tempat pembayaran, pusat pengiriman, tempat pengaturan pengiriman dilakukan, dan layanan pelangganan yang mencakup informasi produk dan garansi, serta CRM. Mal elektronik. Selain berbelanja di toko web individual, konsumen dapat berbelanja di mal elektronik. Mirip dengan mal di dunia fisik, e-mall adalah lokasi belanja online di mana banyak toko menyajikan katalog mereka. Mal membebankan komisi dari penjual berdasarkan volume penjualan mereka. Ketika seseorang konsumen menunjukkan kategori yang ia minati, konsumen tersebut ditransfer ke toko web independen yang sesuai. Mal semacam ini tidak menyediakan layanan bersama. Itu hanyalah sebuah direktori. Mal lain seperti Koismal.com atau Etsy.com menyediakan beberapa layanan bersama. Portal web. Portal adalah gateway informasi yang digunakan di pasar elektronik, toko web, dan jenis isi lainnya. Misalnya dalam kolaborasi elektronik, intrabisnis, dan pembelanjaan elektronik. Portal web adalah satu titik akses melalui browser web ke informasi bisnis penting yang terletak di dalam dan di luar organisasi. Informasi ini dikumpulkan dan diakses serta disajikan secara konsisten. Banyak portal web yang dipersonalisasi untuk pengguna. Perangkat nirkabel menjadi portal untuk perusahaan dan akses internet. Tipe-tipe portal akan dijelaskan oleh Bintang Sekti. Baiklah, tipe-tipe portal. Portal dapat mengambil banyak bentuk. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat isinya, yang bisa bervariasi dari sempit hingga luas, dan komunitas atau audiens mereka yang juga bisa berbeda. Jenis utama portal adalah sebagai berikut: commercial public portals, corporate private portals, petition portals, publishing portals, mobile portals, voice portals, knowledge portals, board portals, dan communities portals. Lalu selanjutnya adalah peran dan nilai perantara pada e-marketplace. Dua tipe utama dari online intermediaries adalah broker dan infomediaries. Broker di Aceh adalah orang atau perusahaan yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Jenis-jenis broker adalah trading, yaitu perusahaan yang membantu perdagangan online. Organization of online mall, perusahaan yang mengatur banyak toko online. Comparison agent, sebuah perusahaan yang membantu konsumen membandingkan harga. Shopping ads provider, perusahaan yang membantu belanja online. Dan matching service,
Layanan ini mencocokkan entitas seperti pekerjaan dengan pelamar. Lalu jenis yang selanjutnya adalah infomediaries. Infomediary adalah sebuah usaha yang didirikan oleh suatu perusahaan dalam menyediakan informasi untuk orang lain. Tujuan informasi ini bisa saja pada konsumen maupun suatu perusahaan kecil. Yang terakhir adalah distributor business to business. Jenis perantara khusus dalam e-commerce adalah B2B e-distributor. Perantara ini menghubungkan produsen dengan pembeli bisnis atau pelanggan, seperti pengecer atau pengecer di industri komputer. E-distributor mengumpulkan informasi produk dari banyak produsen, terkadang ribuan dari mereka, dalam katalog e-distributor. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bintang Sakti dan Rahmat Darmawan atas penjelasan terkait materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ega Alif dan Putri Nur Aisyah. Kepada saudara dan saudari, saya persilakan. Merchant Solution, Electronic Catalog, Search Engine, and Shopping Cart. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada katalog elektronik. Bagi pedagang, katalog elektronik bertujuan untuk mengiklankan dan mempromosikan produk dan layanan. Bagi pelanggan, katalog elektronik bertujuan untuk mencari informasi tentang produk dan jasa. Yang kedua, ada AC Search Activity Type and Engine. AC Search Activity Type and Engine ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada Type of AC Search, yaitu pencarian internet web, pencarian perusahaan, dan pencarian desktop. Yang kedua ada Search Engine. Search Engine adalah program komputer yang dapat mengakses atau intranet, mencari informasi atau kata kunci tertentu dan melaporkan hasilnya. Yang ketiga ada Fast Forward Search yang berfungsi melakukan pencarian tanpa menggunakan keyboard sama sekali, melainkan menggunakan suara. Yang keempat ada Video and Mobile Search, yaitu berfungsi untuk melakukan pencarian khusus yang akan mencari video dan gambar lainnya. Yang kelima ada Mobile Search yang akan dijelaskan oleh Ega Alif. Baiklah, mobile search adalah mobile search disesuaikan dengan beberapa mesin pencari terkemuka, misalnya Google, Yipi, atau Yahoo. Selanjutnya, Visual Shopping Search Engine. Visual Shopping Search Engine berfungsi untuk melakukan pencarian menggunakan gambar. Dan yang terakhir, Social Network Search Engine merupakan mesin pencarian yang menampilkan algoritma dan informasi yang relevan kepada pengguna, seperti menampilkan grup discussion, rekomendasi, dan organisasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke shopping cart. Penjelasan elektronik shopping cart adalah perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan barang-barang yang ingin mereka beli sebelum mereka mengatur pembayaran dan check out. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama product configuration atau self customization, yang merupakan sebuah proses penyesuaian untuk menyesuaikan kebutuhan dari si pengguna. Dan selanjutnya yang kedua, question and answer online. Ini adalah sebuah pertanyaan dari pelanggan secara langsung dan dijawab secara langsung, atau yang dimaksud si pelanggan menanyakan di sebuah forum dan pengguna lain yang akan menjawabnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ega Alif dan Saudari Putri Nur Aisyah atas penjelasan materinya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ponda Sumantri dan Saudara Evan Anandika. Kepada saudara saya persilakan. E-auction. E-auction adalah negosiasi melalui sistem secara elektronik dengan mencari harga tertinggi atau biasa disebut dengan lelang online. E-auction ini sangat berbeda dengan auction pada biasanya karena kita tidak perlu langsung datang ke tempat dan juga lebih efisien karena bisa dilakukan di mana saja. Fungsi e-auction
terbagi menjadi dua, fungsi private dan fungsi publik. Fungsi private biasanya untuk kepentingan pribadi, sedangkan fungsi publik untuk kepentingan negara atau pemerintah, karena bisa memperoleh pendapatan negara dari bea lelang. Tipe e-auction. Tipe e-auction ada 4. One buyer, one seller. Satu penjual menawarkan kepada satu pembeli. 2. One seller, many potential buyer. Penjual menerima beberapa penawaran dari beberapa pembeli. 3. One buyer, many potential seller. Satu pembeli dan banyak penjual biasa menggunakan reverse auction. 4. Many buyer, many seller. Banyak pembeli dan banyak penjual. Penawaran dicocokkan dengan harga dan permintaan. Keuntungan e-auction bagi pembeli, bagi penjual, dan bagi organizer. Bagi penjual, meningkatkan pendapatan dan bisa menjual barang di mana saja. Dapat menjual kapan saja dan bisa sering melakukan pelelangan. 3. Bisa mengatur harga yang optimal. Bagi pembeli, kesempatan mendapatkan barang unik dan juga barang yang diinginkan. 2. Sebagai sarana hiburan. Dan 3. Kenyamanan di mana pembeli bisa melakukan bid di mana saja. Bagi organizer, angka pembelian lebih tinggi, memperluas bisnis auction, dan lebih efisien. Kelemahan e-auction. Minimal security. Minimal security ini bisa terjadi jika saat kita melakukan pembayaran, misal melalui metode PayPal, jika security-nya keamanannya masih kurang, maka PayPal tersebut bisa hilang atau bisa dicuri oleh pihak ketiga. 2. Possibility of fraud. Ini bisa terjadi karena jika pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung. Jadi kemungkinan bisa mendapatkan barang yang cacat dan tidak sesuai dengan keinginan. 3. Limited participation. Keterbatasan partisipasi atau pembeli mengakibatkan kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ponda. Kemudian e-bartering atau barter elektronik merupakan lingkungan e-commerce di mana agen bertukar sumber daya atas nama pengguna masing-masing. Pertukaran tidak harus melibatkan uang, dan agen serta pasar disusun secara hierarkis sedemikian rupa cara agar pasar dapat menjadi agen tingkat tinggi. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari e-bartering. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan arus kas. Karena dalam melakukan barter, tentunya tidak ada melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, menghindari terjadinya pemborosan. Barter dapat mengurangi pemborosan karena barang apa yang Anda butuhkan merupakan barang yang sedang Anda butuhkan. Yang ketiga, mengenal satu sama lain. Karena dengan saling bertukar barang akan menjadikan seseorang lebih mengenal antar satu sama lain. Selanjutnya, untuk kekurangan dari e-bartering, yaitu barang tidak dapat dibagi. Satu pihak mungkin ingin membeli sejumlah barang lain, tetapi agen itu hanya memiliki satu unit barang lain yang tidak dapat dibagi dari barang lain yang bernilai lebih. Yang kedua, sulit dalam melakukan transaksi. Untuk sebuah transaksi terjadi, kedua belah pihak harus menginginkan barang yang dimiliki satu sama lain. Belum lagi terkendala dari sistem karena transaksi yang bersifat elektronik. Kemudian untuk negosiasi online adalah tawar-menawar antar pihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas, atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan tanpa bertemu atau secara online. Adapun strategi dalam negosiasi online ialah yang pertama, waspada terhadap bias. Bias adalah tantangan yang datang dengan negosiasi apapun, tetapi ketika komunikasi bersifat digital, dampak bias dapat diperkuat. Menyadari hal ini dapat membantu kita untuk waspada terhadap mereka. Yang kedua, persiapkan dengan matang.
menganalisis harapan, kepentingan, kekuasaan, dan informasi yang tersedia di pihak lain. Yang ketiga, perhatikan. Mendengarkan secara aktif dan bahkan tetap diam, sehingga pihak lain mengungkapkan lebih banyak informasi. Selama konferensi video, pertahankan kontak visual untuk menangkap petunjuk nonverbal. Adapun syarat negosiasi, yang pertama dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Kemudian adapun tujuan dari negosiasi, yang pertama yaitu mencapai kesepakatan bersama, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Kemudian adapun ciri-ciri dari negosiasi ialah melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Kemudian yang terakhir, proses dari negosiasi ialah yang pertama, pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. Yang kedua, pihak mitra bicara menyangga mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Yang ketiga, pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Yang terakhir, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud negosiasi. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fonda dan Revan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rina Yuliana Putri. Kepada Saudari Rina, saya persilakan. Virtual Communities and Social Networks atau komunitas virtual atau maya dan jejaring sosial. Yang pertama, komunitas virtual. Komunitas virtual juga dikenal sebagai komunitas online atau computer mediated communities adalah kelompok individu yang saling berkomunikasi, bertukar kata, dan ide melalui mediasi jaringan digital yaitu internet. Sekelompok orang ini berbagi minat yang sama pada suatu hal seperti selera, hobi, atau profesi tanpa harus berada di tempat yang sama atau bagian dari kelompok etnis tertentu. Komunitas virtual ini ada 6 golongan, yaitu berbasis internet, papan pesan internet atau internet message board, ruang obrolan online, dunia maya, layanan jejaring sosial, dan komunitas informasi khusus. Apa tujuan komunitas virtual ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai melalui pertukaran antar anggota dengan berbagi saran atau hanya dengan mendiskusikan suatu topik. Selain itu, manfaat komunitas virtual ini dapat menciptakan ruang publik baru, menjalin silaturahmi, saling bertukar informasi, memperluas jaringan, berbagi pengalaman, diskusi dan para ahli, mengatasi segala masalah, membangun karakter dan kepribadian, menciptakan kebahagiaan dan juga dapat menjadi peluang pekerjaan. Yang kedua, social networks atau jejaring sosial. Social Networking Site atau SNS atau jejaring sosial adalah suatu layanan berbasis web yang memiliki banyak pengguna dan memungkinkan setiap pengguna dapat membangun hubungan sosial melalui dunia maya dengan berinteraksi satu sama lain. Jaring sosial ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai keluarga. Pada jaring sosial ini, para pengguna dapat membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukkan koneksi seseorang, dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu member dengan member lainnya. Beberapa contoh networking site diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Telegram. Fungsi dari penerapan social networking site itu sendiri berfokus pada koneksi yang akan dibangun oleh suatu orang dengan orang lainnya, di mana dapat berubah hubungan sahabat, keluarga, event, profesi, hingga bisnis dan pekerjaan. Dan yang ketiga, perbedaan komunitas virtual dan jejaring sosial. Perbedaan terbesar antara jejaring sosial dan komunitas virtual adalah bahwa komunitas berbentuk dari kelompok orang dari semua latar belakang dan sejarah berbeda. Dari sudut pandang sosial dan antropologis, ini adalah yang paling menarik untuk dipelajari, karena mereka sendiri terdiri dari orang yang belum pernah bertemu tetapi disatukan oleh minat dan tujuan yang sama.
orang-orang yang bergabung dengan komunitas online karena berbagai alasan. Mungkin karena mereka memiliki preferensi yang sama untuk hal yang sama atau gaya hidup yang serupa. Perbedaan lainnya dalam jejaring sosial dan komunitas online adalah asal mula koneksi. Jika dibuat offline, kemungkinan Anda berurusan dengan jejaring sosial. Jika koneksi dibuat secara online, itu sudah pasti komunitas online. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunitas virtual pengguna terikat bersama oleh minat atau topik yang sama, dan siapapun dapat menjadi bagian dari komunitas apapun. Sementara di jejaring sosial, pengguna terikat bersama oleh koneksi interpersonal yang sudah ada sebelumnya, dan setiap koneksi memiliki jejaring sosialnya sendiri. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih juga kepada Saudari Rina Yuliana Putri atas penjelasan materinya. Penyampaian materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Ilmi Kayana dan Indah Kurniasari. Pada Saudari, saya persilakan. Emerging Easy Platforms Augmented Reality. Yang pertama, definisi dari Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Dan AR digunakan untuk meningkatkan lingkungan atau situasi alami dan menawarkan pengalaman yang diperkaya secara persepsi. Dengan bantuan teknologi AR yang canggih atau misalnya menambahkan visi komputer menggabungkan kamera AR ke dalam aplikasi smartphone dan pengenalan objek. Informasi tentang dunia nyata di sekitar pengguna menjadi interaktif dan dimanipulasi secara digital. Informasi tentang lingkungan dan objeknya dihamparkan di dunia nyata. Informasi ini bisa virtual. Selanjutnya yang kedua adalah penerapan utama augmented reality pada e-commerce. Penerapan teknologi augmented reality pada e-commerce sebagai sarana promosi produk ditujukan kepada penjual dan pembeli dibangun melalui aplikasi Unity. Sebagai komponen utama pembangun teknologi augmented reality, contohnya 3ds Max sebagai pengolah citra 3 dimensi dan Adobe Photoshop Elements 10 sebagai pengolah citra 2 dimensi. Untuk memvisualisasi produk secara detail menjadikan sebagai alat simulator. Yang ketiga, cara kerja augmented reality. Seperti yang dibahas pada pengertian tadi bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, dan lain-lain. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan, sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Selanjutnya, cara kerja augmented reality dalam menambahkan objek ke lingkungan nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat sebagai masukan, menangkap gambar atau penanda dan mengirimkannya ke prosesor. Yang kedua, perangkat lunak di dalam prosesor mengolah gambar dan mencari suatu pola. Yang ketiga, perangkat lunak menghitung posisi pola untuk mengetahui di mana objek virtual akan diletakkan. Yang keempat, perangkat lunak mengidentifikasi pola dan mencocokkannya dengan informasi yang dimiliki perangkat lunak. Selanjutnya, contoh kasus penerapan augmented reality pada e-commerce. Contoh penerapannya yang pertama adalah dari aplikasi Amazon yang meluncurkan AR View. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat menelusuri katalog online dan memproyeksikan produk secara virtual di kamar mereka. Baik Anda ingin melihat dulu furnitur, speaker, atau mesin kopi, setiap produk dapat diproyeksikan dalam skala penuh. Yang kedua itu ada Shopee dan JD.ID. Shopee mengimplementasikan teknologi AR sejak Juli 2019. Shopee mengimplementasikan teknologi itu untuk produk kecantikan yang disebut Beauty Cam. Barang yang bisa dicoba secara virtual yaitu milik L'Oreal, Maybelline, dan NYX. Selanjutnya, JD.ID juga meluncurkan fitur AR Makeup Try-On. Fitur ini memungkinkan pengguna mencoba produk kecantikan di aplikasi.
Melalui fitur tersebut, konsumen GDI dapat mencoba lipstick, eyeliner, eyebrow, eyeshadow, mascara, foundation, face powder, dan blush on secara virtual. Setelahnya, pelanggan bisa bersuah foto dan menyimpan hasilnya di ponsel pintar atau smartphone. Yang selanjutnya adalah ada aplikasi Alibaba yang lebih dulu mengadopsi AR dan realitas maya atau virtual reality atau VR. Saat pesta belanja tahun lalu, teknologi AR kembali dihadirkan saat festival belanja serupa pada tahun lalu. Setahun kemudian, perusahaan asal Tiongkok itu memperkenalkan fitur untuk mencoba produk kecantikan secara virtual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Kurniasari. Baik, selanjutnya yaitu crowdsourcing, merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu atau organisasi untuk memperoleh barang dan jasa. Layanan dalam crowdsourcing ini juga dapat meliputi ide, waktu, keahlian, hingga keuangan dengan bantuan layanan internet. Konsep bisnis dari crowdsourcing ini adalah bertujuan untuk meraih seorang individu atau masyarakat tanpa harus melalui banyak birokrasi. Dengan bisnis ini akan muncul suatu komunitas baru yang dapat menghasilkan peluang atau profesi baru. Poin kedua, proses dari crowdsourcing yang pertama, menentukan kriteria spesifik untuk mengumpulkan kontributor spesifik berpotensi atau tetap membuka proyek terhadap crowd secara umum. Yang kedua, organisasi perlu menentukan apakah kontributor dari crowd diizinkan untuk melihat, melakukan review, melakukan update. Yang ketiga, mengumpulkan sekumpulan kontribusi untuk menghasilkan solusi terbaik sesuai kebutuhan. Yang keempat, memberikan kompensasi pada kontributor terhadap partisipasi mereka sesuai dengan aturan yang berlaku dari kesepakatan yang harus dirumuskan di fase awal sebelum mengerjakan tugas. Selanjutnya, contoh crowdsourcing di dalam e-commerce. Yang pertama, freelance.id, salah satu platform freelance terbesar di Indonesia dan dunia, merupakan versi Indonesia dari startup asal Australia. Berdasarkan profil perusahaan di dalam websitenya, telah menghubungkan lebih dari 46 juta para pemberi kerja dan freelance dari lebih 247 wilayah. Selanjutnya, manfaat dari crowdsourcing yang pertama, membantu masalah pendanaan sebuah bisnis dan usaha sehingga dapat menjadi lebih maksimal, optimal dalam mendukung perkembangan perusahaan tersebut. Yang kedua, memastikan sistem pemasaran yang lebih optimal dan dibangun dari berbagai macam ide kreatif yang terkumpul. Yang ketiga, membantu dalam hal pencetus ide dan inovasi yang beraneka ragam dengan solusi kreatif yang dibutuhkan dalam rangka memastikan kenaikan pendataan dan omset bisnis. Selanjutnya, elemen-elemen dari crowdsourcing. Yang pertama, tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, banyaknya orang. Yang ketiga, proses dan model yang digunakan oleh banyak orang untuk melaksanakan tugas. Pada elemen-elemen ketiga di atas, dihubungkan oleh fitur yang terkait dengan tugas dan banyak orang, seperti psikologi banyak orang, teknologi yang digunakan seperti ide dan voting, dan masalah implementasi seperti insentif yang dibayar kepada para peserta. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi dan Indah. Penyampaian materi selanjutnya mengenai teknologi di masa depan akan disampaikan oleh Saudari Dea Salsabila. Kepada Saudari Dea Salsabila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini sendiri merupakan masa depan dari e-commerce yang bergantung pada seberapa jauh kemajuan teknologi informasi di masa yang akan datang. Nah, dari sekian banyak prediksi, ada 3 pembagian prediksi untuk di masa yang akan datang, yaitu Web 3.0, Web 4.0, dan Web 5.0. Nah, pada Web 3.0 ini, sebelumnya ada Web 2.0 di mana entitas yang belum diketahui, atau biasa juga disebut Web 3.0, gelombang masa depan aplikasi internet. Untuk Web 3.0 ini, merupakan
dapat menghadirkan aplikasi bisnis generasi baru yang dapat menyatukan komputasi bisnis dan sosial. Nah, pada web ini juga dapat mengubah cara hidup dan cara bekerja dari organisasi, tempat bekerja, bahkan dapat merevolusi jejaring sosial. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Web 3.0, antara lainnya yaitu lebih cerdas dengan memperkenalkan fitur kecerdasan yang baru, adanya interaksi, kolaborasi, dan keterlibatan pengguna yang lebih mudah dan cepat. Web 3.0 juga memfasilitasi mesin pencarian yang kuat yang berbasis AI, menyediakan lebih banyak kemampuan pembuatan aplikasi yang user-friendly. Selanjutnya, meningkatkan kearifan dan kreativitas masyarakat. Web 3.0 juga memiliki mesin yang lebih cerdas, memiliki bandwidth yang jauh lebih luas, memiliki visualisasi yang lebih baik termasuk alat 3D, dapat menyederhanakan penggunaan komputasi seluler dan perdagangan seluler. Namun ada beberapa kekhawatiran mengenai implementasi 3.0 ini di masa depan. Ya, antara lain ada ancaman di masa depan, di mana ancaman tersebut dapat memperlambat pertumbuhan e-commerce dan Web 3.0 ini, dan bahkan dapat melumpuhkan internet. Selanjutnya adalah masalah keamanan dan privasi. Selanjutnya ada kurangnya netralitas bersih. Jika perusahaan telekomunikasi besar diizinkan untuk membebankan biaya kepada perusahaan untuk menjamin akses yang lebih cepat, para kritikus khawatir bahwa perusahaan web kecil yang inovatif dapat dihancurkan oleh perusahaan besar yang mampu membayar lebih untuk penggunaan internet yang efisien. Selanjutnya ada konektivitas yang tidak memadai. Bandwidth upstream masih membangun aplikasi yang membuat unggahan file video tugas yang memakan waktu. Selanjutnya ada kebugaran bahasa yang ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali ucapan yang ada skemanya. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk standar arsitektur untuk Web 3.0 ini. Selanjutnya kita masuk di Web 4.0, di mana pada web ini merupakan generasi web setelah Web 3.0 yang entitas yang belum dikenal. Ada beberapa fitur di Web 4.0 ini sebagai pendorong bisnis utama yang bekerja untuk mengintegrasikan dan mempersonalisasi semua interaksi individu dengan teknologi. Selanjutnya ada Web 5.0, di mana Web 5.0 ini masih merupakan ide bawah tanah yang sedang berjalan dan tidak ada definisi pasti tentang bagaimana itu terjadi nantinya. Web 5.0 ini dianggap sebagai web simbionet, terdesentralisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia Salsabila atas penjelasan terkait materinya. Selanjutnya materi terakhir mengenai masalah manajerial akan disampaikan oleh Saudari Saida Samia. Kepada Saudari Saida Samia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk masalah manajerial, beberapa masalah manajerial yang terkait dengan bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, haruskah kita menggunakan lelang untuk menjual? Isu strategis utama adalah apakah akan menggunakan lelang sebagai saluran penjualan. Lelang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, dan lelang kedepannya dapat menimbulkan konflik dengan saluran distribusi lainnya. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan lelang, perlu memilih mekanisme lelang dan menentukan strategi penetapan harga. Keputusan ini menentukan sukses pelelangan dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pengunjung di situs penjualan. Lelang juga memerlukan layanan dukungan kejahatan. Keputusan tentang bagaimana menyediakan layanan ini
dan sejauh mana menggunakan mitra bisnis. Sangat penting untuk keberhasilan lelang volume tinggi. Yang kedua, haruskah kita barter? Barter bisa menjadi strategi yang menarik, terutama bagi perusahaan yang kekurangan uang tunai, membutuhkan bahan khusus atau mesin, dan memiliki kelebihan sumber daya. Namun, penilaian dari apa yang dibeli atau dijual mungkin sulit ditentukan, dan implikasi pajak di beberapa negara tidak jelas. Ketiga, bagaimana cara kami memilih perangkat lunak pedagang? Ada banyak produk dan vendor di pasar. Usaha kecil harus mempertimbangkan penawaran dari Yahoo atau eBay, karena perangkat lunak ini digabungkan dengan hosting dan menawarkan ekspor ke vendor market yang dikelola. Fungsionalitas perangkat lunak serta kemudahan membangun toko web perlu diperiksa. Yang keempat, bagaimana kita bisa menggunakan Facebook dan jejaring sosial lainnya dalam bisnis kita? Banyak kemungkinan, sebagian besar dalam pemasaran dan periklanan. Setiap organisasi progresif harus memeriksa dan bereksperimen dengan jejaring sosial. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian tadi itulah penjelasan materi dari kami mengenai e-commerce, mekanisme platform dan perangkatnya. Dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi, di sini saya perkenankan saya untuk membacakan kesimpulan atau ringkasan dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian tadi. Yang pertama mengenai kegiatan dan mekanisme. Kegiatan utamanya adalah penyebaran dan kehadiran informasi, perdagangan online, kolaborasi, hiburan, dan pencarian. Mekanisme utama adalah pasar, toko web, keranjang belanja, katalog, mesin pencari, alat web 2.0, dan dunia virtual. Sebagian besar kegiatan adalah antara penjual dan pembeli. Namun ada juga kegiatan kolaborasi antara pemasok, anggota rantai, serta di antara orang-orang dalam organisasi. E-commerce mencoba untuk mengoptimasi proses interaksi untuk aktivitas di atas. Kemudian yang kedua, e-marketplace dan komponennya. E-marketplace atau market space adalah pasar virtual yang tidak mengalami keterbatasan ruang, waktu, atau batas. Yang ketiga, jenis utama e-marketplace. Di area B2C terdapat web store dan e-mall. Di area B2B ada private dan e-marketplace public yang mungkin vertikal atau horizontal. Pertukaran adalah platform yang banyak pembeli dan penjual untuk bertemu dan berdagang. Keempat, katalog elektronik, mesin pencari, dan keranjang belanja. Mekanisme utama adalah e-market adalah e-katalog, search engine, agen perangkat lunak, dan kereta belanja elektronik. Yang kelima, jenis-jenis lelang dan ciri-cirinya. Dalam lelang maju, tawaran dari pembeli ditempatkan secara berurutan, baik dalam mode naik atau turun. Dalam lelang terbaik, pembeli menempatkan RFQ dan pemasok mengajukan penawaran dalam satu atau beberapa putaran. Dalam lelang, nama harga Anda sendiri. Pembeli menentukan berapa banyak mereka bersedia membayar untuk suatu produk atau layanan, dan perantara mencoba mencari pemasok untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang keenam, manfaat dan keterbatasan lelang. Manfaat utama bagi penjual adalah kemampuan menjangkau banyak pembeli, menjual dengan cepat. Yang ketujuh, mengenai barter dan negosiasi. Barter elektronik dapat sangat memudahkan pertukaran barang dan jasa antar organisasi berkat peningkatan kemampuan pencarian dan pencocokan yang dikelola oleh pertukaran barter. Yang kedelapan, struktur dan peran komunitas. Struktur dan peran komunitas virtual yang menciptakan jenis peluang bisnis baru. Mereka menyatukan orang-orang dengan minat yang sama di dalam satu situs web. Kemudian yang terakhir, mengenai jaringan sosial sebagai mekanisme e-commerce. Ini adalah komunitas internet yang sangat besar yang memungkinkan untuk bisa berbagi konten termasuk teks, video, dan foto, serta mempromosikan sosialisasi dan interaksi online.
itulah tadi beberapa kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.